والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ما تعرف في الماضي عند أحمد بسرعة. في الزمان الماضي. نعم. طيب. ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي. وما تعرف الفعل المضارع عند جعفر؟ في زمان الحال أو المستقبل. طيب. ما دل على حدث نعم يقع في الحال أو الاستقبال. Kemudian ta'rifu fi'il amr inda krifi. Yutlabu usuluh. Jangan sampai lupa ya. Ma yadullu ala hadatsin yutlabu usuluhu fi zamanil mustaqbal. Karena apa? Harus ada talab. Nah, menunjukkan suatu kejadian yang diminta untuk diwujudkan pada zaman yang akan datang. Baik, ma alamatun fi'il mudhari'? Indak Abu Mujahid, apa alamat fi'il mudhari'? Apa? Di antara tandanya, nah, di depannya diawali dengan huruf mudhara'ah. Baik. Huruf tambahan yang 4 yaitu nam, alif, hamzah, nun, ya dan ta. Baik. Naam. Dan tanda untuk fi'il amr indah kata Sa'id. Yang pertama yadullu ala talab. Apa? Yang kedua qabuluhu ya al mukhatabah. Nah, kalau suatu fi'il menunjukkan talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, dinamakan apa, Umar? Atau pertanyaannya berarti kalau sesuatu kata, saya ulangi, sesuatu kata yang menunjukkan atas talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, namanya isim fi'il amr. Contohnya sah. Baik. Kalau dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, namanya apa? Alif fi'il mudhari'. Nah. Baik, sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga, tsalitsan alamatul harf. Tanda huruf. Ada tugas apa kemarin? Pada had dan ta'al. Taib, dia yang rajih termasuk fi'il, termasuk fi'il amr dengan alasan apa? Bisa menerima ya mukhatabah dan menunjukkan talab. Nah, khilaf pada had dan ta'al itu tentang apa dan apanya? Apa Zaid? Apakah dia berupa isim atau fi'il? Ya tidak. Ada khilaf apakah had dan ta'al itu isim atau fi'il. Dan yang rajih dia itu fi'il. Kenapa? Karena terkumpul padanya dua tanda ini. Baik. Nastamir tsalitsan alamatul harf. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Dan huruf yaitu apa saja yang tidak ya rahmatullah, tidak pantas bersamanya ya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ini jelas. Nah,
Qala fi ta'liq al-harfu huwa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Bedakan dengan isim dan fi'il. Kalau keduanya apa? Dalat ala maknan fi nafsihi. Ya. Tayyib menunjukkan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Kalau sekarang untuk huruf kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Karena dia menunjukkan atas suatu makna tapi apa? Pada selainnya. Nah, tayyib. Karena huruf itu kalau berdiri sendiri tidak punya makna. Tapi tatkala dia bergabung dengan yang lain, maka dia menunjukkan makna untuk apa? Kalimat yang dimasukinya. Fal harfu kalimatun la yufhamu bidzatihi duna an tundamma ila kalimatin ukhra. Nah, dikarenakan huruf tersebut adalah suatu kata yang tidak bisa dipahami dengan zatnya sendiri tanpa digabungkan dengan kata yang lain. Maka makna yang ada dalam satu huruf ikhwan fillah bisa ditunjukkan apa tatkala dia bergabung dengan kata yang lain. Nahwu min harfu jarrin lahu ma'anin minha al-ibtida'. Min adalah huruf jar, memiliki beberapa makna, di antaranya ibtida'. Fa idza qulta sirtu min. Nah, sirtu min kalau bahasa Jawa sih aku sirtu min, pasir batu min, ambilkan. Tayyib. Jadi kalau bahasa Arab sirtu min, nah ini tidak dipahami. Nah, karena mereka tidak biasa memanggil orang dengan apa satu kata saja min. Di tempat kita ya, tapi biasa. Cuman sekarang, perhatikan jumlah ini yang belum lengkap. Sirtu min, wasakatta la yustafadu minha hadzal makna. Kemudian engkau diam, maka tidak akan diambil faedah dari min tersebut makna ini yaitu makna ibtida'. Hatta yu'ta bima ba'daha sampai didatangkan setelahnya. Fa idza qulta sirtu minal Kufah ilal Basrah ittadhahal makna. Aku berjalan dari Kufah menuju ke Basrah, maka jelaslah maknanya. Jadi kalau cuma sekedar sirtu min, ini min tidak bisa kita maknai apa. Inilah huruf alhamdulillah. Dia tidak bisa menunjukkan makna untuk dirinya sendiri tatkala tidak digabungkan dengan yang lain. Dan tandanya, tanda huruf alhamdulillah yaitu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik, oleh karena itulah kalau seorang mengatakan alamat huruf yaitu alamah adamiyah, bukan alamah wujudiyah. Maksudnya bagaimana alamah adamiyah? Maksudnya tidak adanya tanda isim dan tanda fi'il berarti itu adalah huruf. Paham? Baik. Oleh karena itulah kalau seorang mengatakan apa tanda huruf, tidak ada tandanya. Maksudnya tidak ada tanda wujudi. Tidak ada tanda wujudi. Kenapa? Karena tanda pada huruf adalah tanda adami, alamah adamiyah. Baik. Ka hal wa fi wa lam, seperti hal, fi dan lam. Maksudnya al-harfu huwa alladhi la yasluhu ma'ahu alamatul ismi wala alamatul fi'il. Ini jelas. Makna dari perkataan mu'allif bahwasanya huruf itu adalah suatu kata yang tidak pantas untuk bersama dia itu tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Sehingga kapan saja suatu kata tidak bisa menerima tanda fi'il atau tanda isim, maka itulah huruf. Seperti hal, fi dan lam. Fala yuqalu min hal. Untuk menunjukkan karena min itu masuknya hanya pada isim. Tidak bisa kita katakan min hal. Wala qad hal. Nah, karena qad tanda fi'il.
Fata'ayyana an takuna hurufan, maka pasti kalau sudah tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il, maka dia itu huruf. Baik. Kemudian dari contoh, contoh mu'allif hal, fi dan lam, akhwanifillah. Ada isyarat bahwasanya huruf itu dari sisi masuknya bisa terbagi menjadi apa? Menjadi 3. Yaitu yang bisa masuk pada isim dan fi'il, kemudian yang hanya masuk pada isim saja, dan yang ketiga yang masuk pada fi'il saja. Baik. Dan ini pembahasan insyaallah pembahasan yang sudah terulang berkali-kali, dan pembahasan teoritis awal. Yang tentunya untuk setingkat utamimah seorang sudah harus betul-betul memahami dan bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Baik, ada beberapa i'rab insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua ini tinggal sisa-sisa kekuatan. Baik. Naktabi bihadza subhanallah.